Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Tadjimul Maram, kitab sunnah-sunnah Nabi, mari kita lanjutkan belajar kita. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, dijadikan umat Muhammad yang insya Allah ke atas bersama-sama Rasulullah SAW surga nanti sebagaimana janjinya. Sekaligus salawat salam kita pada baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Kita sampai pada hadis kitab sholat, bab sholat 2 hari raya, hadis 513 dari Ummi Atiyah. Ia berkata, kami diperintah membawa keluar anak-anak perempuan muda dan orang-orang yang beraib di 2 hari raya dalam kurung supaya mereka menyaksikan kebaikan dan doa dalam kurung kaum muslimin. Kebaikan dan doa kaum muslimin itu maksudnya ialah berkumpul, bertakbir, bersolat, mendengarkan khutbah, doa kaum muslimin serta pengeluaran derma untuk keperluan umum. Tetapi orang-orang yang beraib berjauh diri dari tempat sholat. Ini untuk yang haid terus datang tapi itu agak jauh dari tempat sholat. Keterangan tempat bersembahyang di dalam kitab Sahih Muslim 6.2180 tersebut perkataan as-sholat. Jadi kesimpulannya perempuan-perempuan yang sedang berhaid tidak boleh sholat hari raya dan harus menjauhkan diri dari tempat sholat di hari raya itu. Bunyi aslinya an Ummiyah Atiyah dan Qalas, dari Ummi Atiyah ia berkata, umirna an nukhrija al-awatiqa wal quyadha fil idani yashadna al-khairah wa da'watal muslimina wa yatazirul husnaini musalla mutafa'alain. Dari Ummi Atiyah yang berkata, kami diperintah umirna anukhrijal awatiqa, kami diperintah membawa keluar anak-anak perempuan muda wal quyadha dan orang-orang yang berhaid fil idaini di 2 hari raya yashadna khaira, supaya mereka menyaksikan kebaikan wa da'watal muslimina, dan doa kaum muslimin, wa ya'tanilul khuyadul musalla, tetapi orang-orang yang berhaid hendaknya menjauh diri dari tempat sholat. Jadi datang tapi tetap jauh, menjauh dari tempat sholat. Nah, yang boleh sholatnya adalah orang yang tidak haid. Itu hadis yang 513, perintah untuk datang ke sholat haid walaupun sedang haid, sholat id walaupun sedang haid. Hadis 514 dari Ibnu Umar, ia berkata, adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar bersembahyang 2 hari raya sebelum khutbah. Jadi seperti kemarin ada satu peristiwa di mana ketika khutbah Jumat, Kanjeng Nabi itu ternyata ditinggalkan oleh jamaahnya, yang tinggal 12 orang saja. Saat itu sholat Jumat itu sholat dulu baru khutbah, sama dengan hari Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Maka kemudian diubah untuk sholat Jumatnya di khutbah dulu baru sholat. Ini setelah ditinggal itu tadi oleh jamaah. Nah, sekarang kita teruskan. An Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar ia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar yusalluna idaini qabla khutbah, dan Umar
itu bersolat 2 hari raya sebelum khutbah. Ini kemudian diteruskan oleh Abu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersambayang hari raya 2 rakaat yang sebelumnya dan sesudahnya tidak ada sholat apa-apa. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada. Jadi ya hanya 2 itu gitu ya. Ya, Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal indi ra'ataini lam yusalliya qablahuma wala ba'dahuma akhrajahul sab'atun. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dari Ibnu Abbas itu sholat hari raya 2 rakaat yang sebelumnya dan sudahnya tidak ada sholat apa-apa. Kita sampai pada kitab sholat 2 hari raya hadis 511. Setelah tadi 509 dan 10 Aisyah menyampaikan bahwa telah bersabda Rasulullah hari raya Fitri itu hari yang orang-orang berbuka dan hari raya Adha itu orang-orang yang kurban. Kemudian dari Abi Umar bin Anas bin Malik dan saudaranya dan menjadi sahabat Nabi bahwasanya satu kafilah datang, mereka bersaksi bahwa mereka lihat hilal tanggal 1 Syawal kemarin jadi lalu Nabi suruh mereka berbuka puasa dan apabila berpagi-pagi supaya mereka pergi ke tempat sholat mereka. Itu hadis yang pertama, sholat id dan lihat hilalnya, begitu sederhananya menetapkan 1 Syawal. Hadis 511 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata adalah Rasulullah SAW tidak pergi ke tanah lapang pada hari raya Fitri melainkan sesudah makan beberapa biji kurma. Di sunnahnya kalau sholat id Fitri itu makan dulu, kalau di Nabi yang dimakan kurma. Kalau itu Adha, sholat Idul Adha itu makannya nanti setelah pulang ya, karena nanti berobat. Kemudian hadis 512 dari Ibnu Buraidah dari bapaknya yang berkata adalah Rasulullah SAW tidak keluar dalam tanah lapang di hari raya Fitri melainkan sesudah makan dan tidak makan di hari raya Adha melainkan sesudah sholat. Jadi hadisnya ini ketika kita melakukan itu dan melaksanakannya karena menjalankan sunnah, kita dapat 2, yaitu kita dapat pahalanya sholat idnya dan kita dapat pengakuan dari Nabi menghidupkan sunnahnya. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi maka janjinya akan bersama dengan Nabi di surga. An Ibni Buraidah an Abi qala, dari Ibnu Buraidah dari bapaknya berkata, karena Rasulullah SAW adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW la yakhruju yaumal fitri, tidak keluar ke tanah lapang di hari raya Fitri yatma'a melainkan sesudah makan, wala yatma'u yaumal afsal adha kata yusalli, dan tidak makan di hari raya Adha melainkan sudah sholat. Jadi saya sampaikan ini. Jadi kalau Idul Fitri itu makan dulu baru berangkat, kalau Idul Adha itu berangkat dulu, sholat baru makan. Ini diriwayatkan dia oleh Ahmad Al-Mudi dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Jadi saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalankan apa yang kita baca di sini, yang kita dengar di sini, maka berarti itu bentuk kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Sunnahnya yang dikatakan, yang disikapkan, yang dilakukan oleh Nabi. Akhiruhu qauluhu fi'luhu. Nah, janjinya ke Nabi seperti tadi saya sampaikan berulang kali, ketika kita melakukan sunnahnya ke Nabi, maka berarti itu bentuk cintanya pada Nabi. Dan ketika kita cinta pada Nabi, maka kita punya pengarep-arep besok bisa bersama Nabi di surga. Karena janjinya begitu. Ma'afiyah sunnati faqad akhabani wa man akhabani kana ma'il jannah. Semoga kita pantas. Kita lanjut belajar kita
sampai pada kitab sholat bab sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sholat-sholat dilakukan pada Nabi Rasul yang dapat syafaat. Hari-hari ini mungkin musim hujan pungkasan ya, tadi masih ada hujan, mungkin besok pagi, mungkin setelah itu kemarau. Nah, ketika kemarau panjang tidak ada hujan, ada boleh kita berupaya dengan sholat namanya istisqa sebagaimana ditunjukkan dituntunkan Nabi dari hadis 534 dari Ibnu Abbas. Ia berkata, telah keluar Nabi selama dengan merendah diri, dengan pakaian yang sangat sederhana, dengan khusyuk, dengan perlahan-lahan, dengan meminta-minta. Lalu ia sholat 2 rakaat sebagaimana ia sholat Id. Ia tidak berkhutbah, seperti khutbah kamu ini. Diriwayatkan dia oleh imam dan disahkan dia oleh Tirmidzi dan Abu Awanah dan Ibn Hibban. Bunyi hadisnya Alif bin Abbas qala, dari Ibn Abbas dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, dengan tawadhu, dengan rendah hati, rendah diri. Man nabila, ujilan tawadhu ya sederhana, mutabaddilan, mutakhosyan, dengan khusyuk. Orang susu, orang pemrusuh, orang dan cekak-cekak, tumanina, khusyuk, ya, mutarasyidan, dan dengan perlahan. Fasalah ini, kemudian sholat 2 rakaat, kama yusalliya fil ini, sebagaimana beliau sholat Id. Lam yahtub, tidak berkhutbah khutbatakum seperti khutbahmu hari ini. Rawal khamsatu wa sahahu Tirmidzi wa Abu Auda awanatan bab Nuhibban. Jadi ini kalau dikatakan rawal khamsah itu diriwayatkan 5, itu berarti di luar Bukhari dan Muslim ya, Ibn Hibban, An-Nasai dan seterusnya itu. Jadi ketika sholat istisqa itu pakaiannya sederhana, tawadhu, berarti orang susu, tumanina, dan kemudian sholat tanpa khutbah. Nih. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-535 ini agak panjang, dari Aisyah. Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau yang terkenal paling lama bersama Nabi dan paling muda, sehingga ingatannya tajam. Dari Aisyah yang berkata, orang-orang mengadu kepada Rasulullah SAW ketiadaan hujan, lalu ia perintah supaya disediakan mimbar. Lalu diadakan baginya mimbar itu di tempat sholat di tanah lapang. Tanah lapang sholat itu namanya musola. Jadi tempatnya itu dulu tanah lapang kemudian dipakai sebagai pasar di zaman itu. Ya, namun sekarang sudah dibangun dari satu kesatuan dari Masjid Nabawi. Kemudian ia janjikan kepada orang-orang satu hari yang mereka perlu keluar padanya, maka ia keluar ketika ternyata alis matahari itu badan matahari yang mula-mula kelihatan ketika mulai terbit, yang menyerupai alis. Lalu ia duduk di atas mimbar. Lalu ia bertakbir. Jadi
Jadi duduk dulu di atas mimbar, bertakbir dan memuji Allah. Kemudian dia berkata, sesungguhnya kamu mengadu kekeringan desa-desa kamu, padahal Allah telah perintah kamu supaya meminta kepadanya, dan Ia telah berjanji akan memperkenankan kepada kamu. Kemudian dia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya sekalian puji-puji kepada Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk, pemurah, penyayang, yang mempunyai hari pembalasan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ia berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya Tuhan, Engkau Allah, tidak ada Tuhan bahkan Engkau. Engkaulah yang kaya, dan kamilah yang berkeperluan kepadamu. Semoga Engkau menurunkan atas kami hujan, dan jadikan kami apa yang Engkau turunkan atas kami itu kekuatan dan berkalan hingga satu masa. Kemudian dia angkat dua tangannya, dan tetap ia demikian hingga kelihatan putih dua ketiaknya. Kemudian dia palingkan ke belakangnya kepada orang-orang ramai, dan ia selemparkan selendangnya di dalam keadaan mengangkat dua tangannya. Kemudian ia menghadap orang ramai, dan ia turun dari mimbar, lalu ia sholat 2 rakaat. Maka Allah Ta'ala adakan mega, lalu berkumpul dan berkat berkilah, kemudian hujan. Sakit luar biasa ini. Jadi kalau Nabi masih ada sekarang itu mungkin ya orang ada yang keringan gitu. Ini bunyi aslinya, An Aisyata qalat sakana nasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqutul maqari famara bini barin fawdi alahum bil musalli wa'atan nasa yaman yakhrujuna fi akhraja khina yata habibun syamsi faqamata ala imbar takabbara alhamdulillah thumma qala innakum syakaratum jadba diyarikum wa qad amarakumullahu ataqumuhu wa wa'atakum ayastaghjiba lakum thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnu fuqara'u unzil alaina al-ghaitha waj'al manzata alaina quwwata wa balagh ghairan sik thumma rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat tangannya, falam yasa hatta rusi bayyatun iwataihu thumma khawala ilan nasi, balik menghadap orang banyak, tuhrahu wa qala balida wa warafiu yadaini, menghadapkan ini kepada orang banyak. Thumma akbaran nasi menazala as-salarataini fansallahu ta'ala syakhaba fara'adat babarakat thumma turun. Kemudian setelah itu turun hujan di Jabal ini. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, kemudian dikatakan bahwa wala burihu wa isnaduhu Habib, dan isnadnya adalah Habib itu isnad yang baik. Jadi itu asbabul wurudnya sholat dua rakaat tanpa khutbah untuk minta hujan. Ini mungkin kita ada selama hidup berpengalaman mendapatkan pengalaman sholat istisqa ini. Suatu saat saya pernah ingat di Masjid Al-Akbar pernah dilakukan ini.
Ya mudah-mudahan besok tidak sampai ada kekeringan sehingga tidak usah minta hujan ya. Hadis 521 dari Jabir, ia berkata, adalah Rasulullah apabila di hari raya diambil jalan kelainan. An Jabirin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul idi khalafa at-tariqah. Tadi sudah kita baca. Dalamnya berangkat haji ini, pulang ke haji ini filosofinya adalah yang sudah kita tinggalkan ini yang akan kita temui. Dan bagi Abu Daud dari Ibnu Umar begitu juga. Wali Abi Dauda an Ibni Umar nahwu. Kemudian dari Anas ia berkata Rasulullah SAW datang berhijrah ke Madinah, sedang mereka orang-orang di Madinah itu mempunyai 2 hari yang mereka bermain-main padanya. Maka sabdanya, Allah telah tukarkan buat kamu 2 hari itu dengan hari yang lebih baik daripadanya, yaitu hari Adha dan hari Fitri. Ternyata asbabul wurudnya itu Fitri itu Adha itu seperti itu. Wa Anasin qala qadima Rasulullah SAW. Dari Anas yang berkata Rasulullah SAW itu datang ke Madinah. Walahum yawmani yal'abahuna fihima. Dan mempunyai mereka orang Madinah mempunyai 2 hari yang mereka bermain-main di dalamnya. Faqala qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma. Dan Allah telah sungguh, qad itu kalimat sumpah ya. Sungguh Allah telah tukarkan buat kamu 2 hari itu dengan hari yang lebih baik daripadanya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya. Ini dikeluarkan dia oleh Abu Daud An-Nasai dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi kalau kita ditanya oleh orang yang non-Islam, mengapa ada Idul Fitri, mengapa Idul Adha, pada Idul Fitri? Ya. Asbabul wurudnya, orang itu peristiwa yang menyertai untuk menyertai adalah hadis ini. Orang Madinah itu punya 2 hari yang mereka itu bersenang-senang di dalamnya. Namanya tidak dijelaskan apa itu, tapi kemudian ketika Nabi datang diubah dengan itu. Hadis 504 dari Ali yang berkata setengah dari sunnah bahwa seorang keluar ke sholat hari raya dengan berjalan kaki. Jadi yang saya katakan tadi, mengapa kata Nabi jalan kaki karena memang tidak sedang di masjid itu, tapi di tanah lapang yang namanya musola, tempat sholat. Nah, itu jalan kaki itu untuk siang. Wa Ali qala minas sunnati ayakhruja ila idi masyiyah itu syahi, masyiyah itu jalan kaki syahi. Kita kan ada kalau umroh itu tawaf sa'i gitu ya, jalan kaki masyiyah. Karena jalan kaki dari rumah ke tempat sholat itu adalah setengah dari sunnah. Kemudian dari Abu Hurairah bahwasanya mereka orang-orang di Madinah kehujanan pada satu hari raya, maka Nabi bersolat hari raya dengan mereka di masjid. Nah, jadi gini, mengapa kemudian ada di masjid? Karena waktu itu di Madinah hujan, di musolanya di tanah lapang ya. Tanah lapang itu menurut yang pernah saya baca itu ada tempatnya dulu digunakan pasar Madinah di dekatnya Masjid Aliyah, sekarang di pojok luar itu pagarnya Masjid Nabawi. Sekarang sudah menjadi satu komplek Masjid Nabawi. Itu namanya musola, tempat sholat. Ingat dulu masjidnya Nabawi itu hanya 12 itu ya. Yang ada robohnya itu sebenarnya rumahnya Kanjeng Nabi. Dan Madinah dia kira-kira itu kota Madinah ya taruhlah kepemilikan lah kira-kira gitu. Sekarang disebut dunia. An Abi Hurairah annahum asabahum matarun fi yaumi indi
Fasalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Aid fil masjid. Ya. Salat Aidnya di masjid itu karena di tanah lapangnya hujan. Nah sekarang sudah banyak di masjid, tapi kita tahu banyak juga yang ada masjidnya tapi sholatnya di jalan, ya dikasih garis-garis stop. Ini salah mungkin manifestasi dari pelaksanaan sholat. Demikian ini selesai pembahasan tentang sholat Id. Kita insyaallah akan masuk pada bab sholat khusyuk. Sholat khusyuk yaitu sholat tentang gerhana. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Tajibul Maram, kita lanjut belajar kita di kitab sholat bab sholat khauf. Sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pada baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di akhirat. Hadis ke-500 dari Ibnu Umar, ia berkata, saya pernah pergi berperang beserta Rasulullah SAW di jurusan Najd. Maka keadaan kami menghadap musuh, lalu kami bersyok menghadap mereka. Lantas berdiri Rasulullah untuk sholat dengan kami. Lalu berdiri satu golongan pesertanya, sedang satu golongan lagi menghadap musuh. Lalu ia Rasulullah SAW Nabi rukuk dan sujud 2 kali beserta orang-orang yang bersamanya. Kemudian mereka pergi menggantikan tempat orang-orang yang belum sholat. Lantas mereka datang, lalu ia rukuk satu rukuk dan sujud 2 kali bersama mereka. Kemudian ia beri salam. Lantas berdiri tiap-tiap orang dari mereka, lalu rukuk dan sujud 2 kali sendiri-sendiri. Ini mutafalai, keterangan golongan yang bersolat 1 rakaat beserta Nabi lalu pergi menghadapi musuh, itu bisa jadi sempurnakan 1 rakaat lagi sesudah golongan yang kedua beri salam. Jadi bergantian dalam kondisi waspada, dalam kondisi perang pun tidak boleh meninggalkan sholat ini hikmahnya. Hadits di Umar qala, dari Umar yang berkata, ghazawtu ma'a Rasulullah SAW, saya pernah pergi berperang bersama Rasulullah SAW qabilah Najd, yakni ke jurusan Najd. Fawal bainana adwa fasahaba fafnahum, lalu kami bersaf menghadap mereka. Lantas faqama Rasulullah SAW, berdiri Rasulullah SAW, fasolla bina, dan sholat bersama kami. Faqamat ta'ifatan ma'hu, lalu berdiri satu golongan pesertanya. Wa aqbalat ta'ifatun ala aduin, sementara sedang golongan lain menghadap musuh, aduin musuh. Walaka'a biman ma'hu, lalu mereka akan Nabi rukuk dan sujud sajadah ini, sujud 2 kali beserta orang-orang yang bersamanya. Sumas nasu'arafu maka ta'ifatil lati lam tusalli, lantas mereka datang lalu dia rukuk dan orang belum sholat. Baca, lantas mereka datang, faraka'a bihim fa'atan, lalu ia rukuk satu rukuk dan sujud 2 kali. Wasajadah sajadah ini, summa salam, kemudian ia beri salam. Faqama kullu wahidin minhum, lantas berdiri tiap-tiap seorang dari mereka. Faraka'a li nafsihi ra'atan, lalu rukuk dan sujud 2 kali. Fasajadah sajadah ini mutafakun alaih, berdiri sendiri-sendiri.
Rafa'aftu li Bukhari, dan ini lafaz ini dari Bukhari. Jadi kurang lebih seperti itu sholatnya di dalam peperangan yang disampaikan oleh sahabat. Yang pertama adalah Salih bin Khawat, yang kedua ini adalah Ibnu Umar. Yang paling ditekankan adalah dalam kondisi sholat pun, dalam kondisi berperang pun, sholat tidak dilupakan. Dalam kondisi takut pun sholat tetap dilakukan dalam kewaspadaan. Ini yang patut kita cermati dan patut kita beri bab sholat khauf. Sholat-sholat dilakukan pada Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Kita sampai pada hadis 502, dan bagi Abu Daud dari Abu Atiyah Al-Syuhrafi, dan ia tambah sesungguhnya kejadian itu di Kusufan. Ini menyambung pada hadis 501, dan pada suatu riwayat di kemudian ia sujud dan sujud sertanya sof yang pertama. Ini terjadi di Najd. Ya, kalau Abu Daud tadi di Usfan dekatnya Mekah, ini di Najd bukan Madinah. Yang pertama. Kemudian dari 503, dan bagi Nasai dari lain jalan dari Jabir bahwasanya Nabi SAW sholat 2 rakaat dengan segolongan dan sahabatnya, kemudian ia beri salam, kemudian ia sholat lagi 2 rakaat dengan sahabat yang lain, kemudian ia beri salam. Jadi sholat khauf yang dilakukan Nabi itu setidak-tidaknya yang ada ini sudah 3 cara, yaitu yang pertama adalah Nabi ketika ada musuh di depannya, beliau maju ke depan dan sholat diikuti saf pertama yang hanya menghadap belakang melindungi. Kemudian yang kedua adalah ada saf dulu, Kanjeng Nabi kemudian baru berdiri bersama dengan yang pertama, tapi kemudian bergantian. Lalu yang hadis 503 ini bukan 1 rakaat ganti, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di Walid Nasai ki min wajhi akhara an Jabirin ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatin min ashabihi ra'ataini thumma salama thumma shalla bi akharina thumma salama. Jadi dan bagi Nasai dari lain jalan dari Jabir bahwasanya Nabi SAW itu sholat 2 rakaat dengan segolongan dari sahabatnya, kemudian ia beri salam, kemudian ia sholat lagi 2 rakaat dengan sholat yang lain, dengan sahabat yang lain, dan yang satunya mundur dari ini itu juga 2 rakaat baru salam. Jadi kalau kita melihat perbedaan, berulang kali saya sampaikan, mari kita terbiasa menghormati, karena boleh jadi kita belum tahu bahwa teman itu menggunakan dasar yang ini. Contohnya seperti yang paling biasa adalah doa iftitah. Ada yang kabir alhamdulillah, ada yang Allahumma baitaini, semuanya ada di dalam kitab ini ya. Jadi kalau kita ada yang kemudian kunut itu ada yang dikatakan sebagai kunut nazilah yang hanya pada waktu tertentu, ada yang subuh, semuanya ada dasarnya. Jadi dengan saling menghormati begitu, insya Allah rahmatan lil alamin akan terbentuk. Islam kita akan jadi bisa sangat menenteramkan untuk semuanya, insya Allah gitu. Kemudian dari hadis 504, dan seperti itu juga seperti Nasai yang bahwa sholatnya Nabi itu sholat khaufnya itu 2 bagi Abu Daud dari Abi Bakar, wa misluhu li Abi Dauda an Abi Bakar. Kemudian ada 505 dari Uzaifah bahwasanya Nabi SAW sholat khauf dengan mereka itu 1 rakaat, dan dengan mereka ini 1 rakaat, dan mereka tidak qadha. Ya, ini menguatkan yang pertama yang tadi kami tamat. An Khuzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khawfi bi huwa biha ulai ta'atan
wa bihaulai ra'atan walam yaksus rahu ahmad. Jadi ada yang sahabat itu yang penting kanjeng Nabi ya siji-siji sarokat salam salam. Sementara dari Nasai itu udah kanjeng Nabi itu dua salam ada dasarnya semuanya gitu. Dan seperti juga di sisi Ibnu Huzaimah dari Ibnu Abbas keterangan Nabi Sallam itu satu rakaat dengan satu golongan, lalu mereka pergi lantas datang segolongan lain bersalat satu rakaat. Jadi buat Nabi dua rakaat, sedang buat mereka satu kali dan mereka tidak tambah kurang satu rakaat itu. Kita dua lagi untuk sholat dari Ibnu Umar, dia berkata telah bersabda Rasulullah, sholat khauf itu satu rakaat walau bagaimanapun keadaannya. Ibnu Umar nyatakan di bahasa Ibnu Umar qala Rasulullah SAW sholatul khaufi ra'atun ala ayu wajhi kana, bagaimana perkataannya satu ini. Kemudian hadis 598 dan daripadanya dengan marfu tidak ada pada sholat khauf itu sahwi. Pandu marfu'an laisa fi sholatil khaufi sahwun. Nek lali ora usah dadi suci sahwi, ono suci yang membuat. Demikian sholat khauf selesai. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bab sholat dua hari raya. Ini sudah sering kita lakukan, tapi mudah-mudahan nanti yang kita pelajari semakin memantapkan kita ketika kita akan melakukan pada masa akan datang. Itu lagi akan ada sholat Idul Adha, yaitu sholat kurban. Ya, nanti semoga ini biasanya kami membacakan ketika pagi mau berangkat itu ya. Mudah-mudahan nanti semakin memantapkan kita dan semakin mendekatkan kita sholat Id. Salam kita berikan pada baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di akhirat. Kita sampai pada hadis ke-519 dari Amr bin Shu'aib dan bapaknya dari datuknya, datuk itu kakek. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, takbir pada hari fitri adalah 7 di rakaat pertama dan 5 di kedua, dan bacaan itu sesudah kedua-duanya. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Nuqil bin Arsyihan, Bukhari akan hadis itu. An Amr bin Shu'aib an Abi an Jadihi qala, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari datuknya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhir wal qira'atu ba'dahuma ila ta'im. Akhrajahu Abu Dawud wa riwayat Tirmidzi al-Bukhari tasbihahu. Setelah bersabda Nabi sallallahu, takbir pada hari fitri itu 7 rakaat di ulang di rakaat pertama dan wa khamsun fil ukhra dan 5 di yang kedua, dan bacaan itu sesudah kedua-duanya bacaan Qur'annya waktu itu ya. Itu hadis 519. Insyaallah kita sudah mengikuti ya. Kemudian hadis ini keterangan satu, di rakaat pertama takbirnya 7 kali, di rakaat kedua takbirnya 5 kali. Dua baca Qur'annya adalah sesudah takbir yang 7 di rakaat pertama dan sesudah habis takbir yang 5 di rakaat kedua. Ini Fatihah dulu ya. Kemudian hadis 520 dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata,
adalah Nabi selama membaca di sholat fitri dan sholat adha itu qaf dan iqtarabat, dikeluarkan dia oleh Muslim. An Abi Waqidin Al-Laili qala, dari Abu Waqid Al-Laili berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf waqtarabat, akhrajahu Muslim. Ya, ia berkata adalah Nabi membaca di saat Idul Fitri dan Idul Adha itu surat qaf dan iqtarabat. Dikeluarkan dia oleh Muslimnya, nama surahnya dibaca. Itu panjang qaf itu. Kemudian surah hadis yang ke-521 dari Jabir, ia berkata adalah Rasulullah SAW apabila di hari raya diambil jalan kelainan, di jalan berangkat dan jalan pulangnya kelainan. Ini filosofinya, ini jalan berangkat sudah yang lalu, ini jalan berangkat maka jalannya akan kita tempuh. Al-Jabir bin Qala, dari Jabir yang berkata, karena Rasulullah SAW adalah kanjeng Nabi SAW, idza kana yaumul idi khalafa tariqan, ketika sholat id itu mengambil jalan. Mengapa begitu? Kan tempat sholatnya, masjidnya sebelahnya Nabi, kalau jalannya berbeda. Bukan, kalau sholat id itu di musola namanya. Musola itu tanah lapang, bukan di masjidnya Nabi. Jadi tanah lapang itu konon kalau jaraknya ya kurang lebih sekitar setengah kilo ya. Itu bagian barat Masjid Nabawi yang sekarang jadi satu kesatuan di depannya Masjid Ali ya, di depannya. Tapi sekarang sudah jadi bagian masjid. Jadi jalannya berlainan. Jadi kalau kita misalkan ke tempat masjid ke sana gitu, atau ke masjid sana gitu, kita berjalannya lewat sini, pulangnya lewat situ gitu. Filosofinya adalah tadi, ini ada di hadis ke 521, dan bagi Abu Daud dari Ibnu Umar begitu juga. Bali Abi Dawuda Adini Umar Naku ya. Ini keterangan di hari raya Rasulullah itu pergi sholat dengan mengambil satu jalan dan kembalinya mengambil jalan lain. Demikian sahabat ajaran Rasulullah SAW. Jika kita melakukan itu dan kinawa itunya bahwa saya melakukan ini karena Rasulullah melakukan, maka insya Allah pahalanya dapat dua. Yang satu pahala dapat menjalankan Idul Fitrinya, yang kedua menjalankan sunnah. Semoga demikian. Itu mungkin manfaat kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.